Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam uripe Allah, yakni kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita semua dari Singapura. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada saudaraku, saudara urip Allah, dan kepada Kang Abdul Halim. Di sini saya hanya ingin mendapat pencerahan dari Kang Halim. Apakah peran yang wujud itu dalam ajmal wujud Allah itu ditentukan kepada sang wayang, sehingga sang wayang kembali padanya, pada yang penciptanya, yaitu urip Allah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada inti dari pertanyaan ini adalah, apakah manusia itu sudah ditentukan oleh sang pencipta dirinya di dalam mengubah dirinya, di dalam menata dirinya, di dalam memerankan diri manusia kita selama ini. Di dalam Al-Quran pun ada ayat, Allah tidak mengubah suatu kaum bila kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Ini Al-Quran juga babakan syariat. Karena Al-Quran pun juga mengandung syariat, mengandung hakikat. Al-Quran mengandung wayang, Al-Quran mengandung dalang, Al-Quran mengandung makhluk, Al-Quran mengandung khalik, Al-Quran mengandung Rasulullah,
Al-Quran pun mengandung yang berasuli, yang menciptakan, yang membuat, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah manusia ditentukan oleh Allah atau oleh hidup yang menghidupi manusianya? Semuanya tergantung kepada hati setiap manusianya. Di dalam hati setiap manusianya itu bertuhan apa tidak. Jadi bergantung setiap manusianya, di dalam hati manusianya itu ada Tuhan ataukah hanya ada hawa nafsunya saja. Bila di dalam hati kita masih ada hawa nafsu kita sendiri, tentunya Allah, tentunya Sang Dalang, tentunya Sang Khalid tidak akan mampu berbuat apapun terhadap diri kita kecuali diri kita sendiri. Ini bila manusianya masih menjadi raja di dalam hatinya. Ini bagi manusia yang masih menjadi pencipta di dalam hatinya. Ini bagi manusia yang masih merasa menjadi penguasa atas kehidupan dan badan ini di hatinya. Tentunya Allah, tentunya urip tidak bisa ngapa-ngapain kepada diri kita kecuali diri kita sendiri yang jadi Tuhannya selama ini. Allahnya kan gaib. Tuhannya kan tak ada. Penciptanya kan tak ada. Pembuatnya kan tak ada. Yang menghidupinya kan tak ada di hati kita kecuali diri kita sendiri selama ini. Seolah-olah kita menciptakan diri kita sendiri. Seolah-olah kita menghidupi diri kita sendiri. Seolah-olah kita bisa ngapain-ngapain sendiri. Seolah-olah kita bisa apapun tanpa Tuhan. Karena yang jadi Tuhan selama ini di dalam hati kita masih diri kita sendiri. Itulah yang membedakan. Jadi untuk menilainya ya tergantung di dalam hati kita ini. Masih ateis atau sudah bertuhan. Jadi sudah pasrah total jenderal kepada Sang Pencipta ataukah masih penciptaan ini masih kita pegang peranannya di hati kita. Maknanya kita masih ngaku-ngaku jadi pencipta di hati kita daripada mengaku sebagai yang dicipta selama ini. Inilah yang membedakan itu. Karena setiap manusia pasti mengalami ini semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernafas itu pasti kejatuhan akan kematian. Jadi maknanya bukan mati-mati yang dikubur mati jasadnya itu. Maknanya mati di sisi Allah. Bukan mati di sisi manusia. Mati di sisi Allah itu yang bagaimana? Mati di sisi Allah itu jasad raganya masih ada. Mati di sisi Allah itu badannya masih ada, masih hidup. Tapi yang mati hatinya, yang buta hatinya, yang ingkar hatinya akan Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah yang dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tanpa terkecuali junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama. Tak ada bedanya. Apa buktinya? Buktinya Kanjeng Nabi Muhammad belasan tahun
sejak menikah dengan Ibunda Siti Khadijah, beliau Kanjeng Nabi Muhammad mencari jati dirinya di Gua Hira guna untuk bertemu Tuhannya, guna untuk mencari Tuhannya. Di operasi demi operasi di dalam hatinya. Apa sih operasi itu maknanya? Maknanya selama kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad selalu bermuhasabah diri, selalu merenung, selalu bertafakur. Itulah maknanya operasi-operasi itu. Mensucikan dirinya, mensucikan kerajaannya agar tidak jadi raja lagi di hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertanyaannya semua tergantung masing-masing hati kita. Hati kita ini bertuhan atau tersesat dari Tuhan. Nah, yang diceritakan tadi tentang hati yang tak bertuhan. Maknanya tak satu pun Allah, tak satu pun Tuhan bisa berkuasa atas diri kita. Contoh seperti kita lagi merokok. Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Di dalam hati kita seolah-olah Allah itu tak ada apa-apanya buat kita. Allah tak bisa apa-apa buat kita. Allah tak bisa kita andalkan di hati kita. Kenapa? Wong tak bisa apa-apa kok kita andalkan. Wong Allah tak bisa apa-apa kok kita sembah. Wong Allah kok tak bisa apa-apa kok kita berdoa pada Allah. Semua ini kan carut marut pemahaman kita selama ini. Iman akidah kita semrawut. Allah katanya tidak bisa apa-apa. Allah katanya laisa kamisli syai'un. Tidak seperti apa-apa. Tidak seperti siapa-siapa. Loh kok malah kita sembah. Loh kok malah kita pun juga minta-minta kepadanya. Kok aneh. Inilah keanehan iman kita selama ini. Allah saja tidak bisa minum kopi. Allah saja tak bisa duduk. Allah saja tak bisa bicara. Allah saja tak bisa ngapa-ngapain buat kita. Lalu buat apa kita sembah patung Allah itu? Allah yang kita sangka selama ini itu adalah berhala-berhala yang ada di kalbu. Allah ibaratkan patung, kita berhalakan kata-kata atau nama Allah di hati kita. Perannya hanyalah sebuah berhala. Perannya hanyalah sebuah patung saja. Wong semuanya kita yang jadi Tuhan. Wong semuanya kita yang bisa ngapa-ngapain. Wong semuanya kita yang bisa berkuasa. Berkuasa untuk sholat bagi orang yang muslim. Berkuasa untuk ibadah bagi orang yang muslim. Berkuasa pergi ke gereja bagi orang saudara kita yang Nasrani. Pergi ke wihara. Pergi ke macam-macam pemeluk-pemeluk agama di dunia ini. Wong yang jadi penguasa di dalam hati kita masih kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa bertuhan kepada yang lainnya? Diri kita sendiri selama ini. Inilah yang harus kita bongkar. Agar kita tidak tersesat ketika saat ajal menjemput. Ketika saat Sang Pencipta telah memanggil kita dengan paksa dan siksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengetahui ini semua, Allah
tergantung kepada prasangka-prasangka hambanya. Berarti di dalam prasangka-prasangka itu pun tak luput dari Allah, dari Tuhan. Karena kita belum bertuhan, maka prasangka apapun yang ada di dalam hati kita pasti kita akui sebagai prasangka diri kita sendiri selama ini. Karena kitalah yang jadi Tuhan di dalamnya. Allah hanya berperan sebagai berhala-berhala yang tidak bisa apa-apa. Allah kita anggap selama ini berhala-berhala sebagai patung saja. Allah kita anggap sebagai berhala yang tidak bisa apa-apa buat kita. Bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri. Hidup kita sendiri. Kuasa diri kita sendiri. Lalu buat apa nyembah berhala Tuhan? Lalu buat apa memberhalakan Allah? Lalu buat apa kita minta-minta di dalam doa kita kepada Allah? Bila Allah tidak kita jadikan Tuhan secara hak. Secara yang sebenar-benarnya Tuhan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana caranya agar seluruh kegiatan kita, seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita di dalam hati kita, baik yang dohir maupun yang batin, bisa sinkron kepada uripe Allah. Bisa nyambung kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Bisa roji'un kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Hati kita bisa lillahi ta'ala. Bagaimana caranya? Seperti agama yang sudah dikumandangkan dan dibawa oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu selamatnya hatimu menuju kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul agar hati hamba, agar hati manusia tidak ingkar lagi, tidak syirik lagi, tidak mensekutukan Tuhannya di dalam hatinya dengan dirinya di hatinya. Inilah para nabi dan para rasul gunanya diutus ke dunia ini agar umatnya mau kembali kepada Tuhannya di hatinya. Babakan agama, babakan Tuhan itu kan babakan hati, babakan rasa, bukan babakan badan. Badan ini hanyalah pakaian saja. Ada pakaian muslimin, ada pakaian Nasrani, ada pakaian Yahudi, ada pakaian Sabiin, ada pakaian ateis dan sebagainya. Dan siapapun kamu, bila kita masih berambisi bertuhan hanya sebatas pakaian-pakaian saja, maka selamanya kita takkan pernah bertemu Sang Pencipta diri kita yang membuat pakaian-pakaian ini. Pakaian Muslim ya dibuat Allah. Pakaian Nasrani ya dibuat Allah. Pakaian Yahudi ya dibuat Allah. Pakaian Konghucu ya dibuat Allah. Pakaian Buddha ya dibuat Allah.
pakaian Katolik, Hindu ya dibuat Allah. Dan seluruh pakaian-pakaian manusia, agama apapun yang diperlu oleh manusia, itu hanyalah pakaian-pakaian uripe Allah. Pakaian-pakaian hidup. Alhamdulillah, mohon maaf. Silakan yang lagi ngopi, ngerokok, nikmatilah kopi dan rokoknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita jangan terpancang dengan pakaian-pakaian kita. Jadi mari kita sambung rasa. Mari kita sadari sejarah kejadian kita. Mari kita sadari untuk apa kita diciptakan di sini dan di dunia ini. Tujuan diciptanya kita di sini dan di dunia ini hanyalah untuk menyaksikan lagu-lagu Sang Pencipta. Hanyalah untuk menyaksikan ayat-ayat Sang Pencipta. Bukan malah menyaksikan ayat-ayat pakaiannya. Kita tidak diutus, diciptakan di dunia ini hanya untuk memakai atau membaca ayat-ayat pakaiannya. Membaca kemuslimannya. Membaca ke Yahudiannya, membaca kenasraniannya, membaca Konghucunya, membaca agama-agama masing-masing diri kita. Bukan itu tujuan Sang Pencipta menciptakan diri kita. Jadi bagi bermacam-macam pakaian-pakaian agama yang kita perlu itu agar mencapai satu kesatuan penciptaannya, yakni menyaksikan Sang Pencipta di dalam pakaian-pakaian itu. Karena pasti di dalam beragama pasti ada jalan untuk bertemu dan pertemuan antara hamba Sang Pemeluk agama dengan Tuhannya. Pasti ada jalan itu. Akan tetapi selama ini berhubung kita manusia masih memberhalakan, masih mentuhankan, masih menjadikan raja hawa nafsu kita ini, maka selamanya kita takkan pernah bisa bertemu dengan Sang Penguasa, Sang Pencipta seluruh manusia, Sang Penguasa dan yang Sang Pencipta seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini. Karena sesungguhnya tujuan beradanya semua agama di dunia ini karena masing-masing pemeluk agamanya yakin bahwa diri kita ini tidak tercipta dengan sendirinya. Akan tetapi kita yakin kita ini ada yang menciptakan. Maka dari itulah banyak manusia berbondong-bondong masuk ke dalam sebuah wadah-wadah agama. Gunanya untuk kembalinya hati manusia kepada yang menciptakan dirinya. Semua agama tanpa kita menyadari bahwa Sang Pencipta diri kita ini sebagai penguasa diri kita, sebagai Tuhannya seluruh manusia, tanpa kita menyadari selamanya kita takkan pernah memeluk agama. Hatinya, bukan raganya, hatinya masih ingkar dari Sang Pencipta dirinya. Jadi bila hati ini ingkar kepada Sang Pencipta dirinya, bagaimana bisa connect? Aku sesuai prasangka hamba-hambaku. Wong kita belum menjadi hambanya Allah. Kita masih
membunuh Allah, kita masih berselingkuh dari Allah, kita masih menggaibkan Allah, kita masih mentiadakan Allah. Bagaimana mungkin kita disebut hamba Allah? Ya kalau kita tak mau disebut hamba Allah, bila di dalam hati kita yang ada hanya diri kita sendiri yang selain sang pencipta diri kita, ya mestinya kita hengkang dari bumi ini. Mestinya kita hengkang dari dunia ini untuk mencari Tuhan. Tuhan yang sang pencipta yang lain. Kalau kita di dalam hati kita tidak rela dan kita tidak ridho di dalam hati kita, sesungguhnya kita ini ada yang mentuhani, tidak tercipta sendiri, tidak terwujud sendiri, tidak hidup sendiri, tidak bisa bergerak sendiri kecuali dengan gerakan, dengan kewujudan, dengan kehidupan, dengan kekuasaan yang menciptakannya. Bagi hamba-hamba yang sudah merelakan dirinya, merelakan hatinya, bahwa dirinya, bahwa hatinya sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup, dialah uripe Allah yang menciptakan seluruh manusia dan uripe Allah lah yang menciptakan segala sesuatu sehingga segala sesuatu semuanya nampak dan terwujud bagi kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita sudah rela ridho bahwa kita ini tiada, bahwa kita ini tak wujud, bahwa kita ini tak hidup, bahwa diri kita ini tak punya kuasa apapun, la haula wala quwata illa billah, maka berlakulah aku sesuai prasangka hamba-hambaku, berlakulah itu. Karena sudah menjadi hambanya Allah. Bukan jadi hambanya awake dewe. Permisi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudaraku Kang Zahid dari Singapura, semoga jawaban-jawaban yang singkat ini semoga bisa diterima di dalam hati kita semua. Terkhususnya Anda dan saya. Saya pun juga sama-sama belajar. Sama seperti Anda sama-sama belajar. Agar kita tiada sungkan dan tiada ikatan antara pengajar dan yang diajar, kita sama-sama belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ridho, belajar kembali seperti yang dituntunkan oleh para nabi dan para rasul, yakni agama yang lurus, yakni la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Namun bila di hati kita masih ada Tuhan, masih ada diri kita, berarti selama ini kita belum bertuhan. Yang Islam belum masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Yang Nasrani belum masuk Nasrani yang sesungguhnya, yang Yahudi belum masuk ke dalam keyahudiaannya yang sesungguhnya, yang agama apapun tidak masuk dengan sungguh-sungguh ke dalam agamanya. Karena seluruh agama itu, nama apapun agama itu, bila kita bisa masuk, notok ketemu dengan uripe Allah. Jadi agamanya agama sang hidup. Tanpa hidup tak ada agama. Tanpa hidup tak adalah diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian
yang singkat di pagi yang indah ini, terkhususnya diri kita akan mendapatkan hidayah di dalam pemaparan-pemaparan yang dipaparkan ini. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, marilah kita gembahkan sholawat dolimin daf'ul bala bagi orang-orang yang muslim. Bagi yang beragama lain silahkan berpuji-pujianlah yang dimaksud memuji kepada Sang Pencipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lil-zalimin bil-zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.